Bu, bangun, kita pulang. Kita balas mereka. Aku tak sengaja melihat ibuku sedang memulung sayuran busuk di pasar. Aku kaget. Dan saat kutanya, "Ibu, kenapa ibu di sini? Apa yang ibu lakukan?" Dengan wajah pucat ketakutan, dia berkata, "Mobil dan rumah yang kamu berikan untukku sudah diambil dan disita oleh suami dan ibu mertuaku." Saat itu darahku seakan mendidih. Aku berkata, "Tenang saja, Bu. Akan kubereskan semuanya." Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari pagi belum terlalu tinggi ketika Indah memutuskan untuk menepikan kendaraan mewahnya di area parkir yang agak jauh dari pintu masuk pasar tradisional. Indah merapikan pakaian gamisnya yang sederhana, namun tetap terlihat elegan sebelum turun dari mobil. Hari ini, entah mengapa, hatinya tergerak untuk berbelanja bahan masakan sendiri. Ia rindu masakan rumahan yang dulu sering dibuatkan oleh ibunya saat mereka masih hidup susah. Pasar ini adalah pasar induk terbesar di kota, tempat di mana hiruk-pikuk kehidupan rakyat kecil berputar setiap harinya. Bau hamis ikan segar bercampur dengan aroma tanah basah, dan rempah-rempah langsung menyapa indera penciuman Indah begitu ia melangkah masuk. Becek sisa hujan semalam membuat Indah harus berhati-hati melangkah agar ujung pakaiannya tidak kotor. Namun ia tidak merasa jijik sedikit pun. Baginya, pasar adalah tempat yang jujur. Jauh berbeda dengan dunia bisnis penuh kepalsuan yang ia geluti setiap hari. Indah berjalan menyusuri lorong pedagang sayur. Ia membeli beberapa ikat bayam, jagung manis, dan tempe. Senyum ramah para pedagang membuatnya merasa hangat. Namun langkah kakinya terhenti ketika ia hendak menuju area belakang pasar, tempat pembuangan sampah sayuran yang tidak laku terjual. Di sudut yang kotor dan berbau menyengat itu, Indah melihat sesosok wanita tua dengan pakaian lusuh sedang mengais tumpukan sawi yang sudah mulai membusuk. Wanita tua itu memilah daun-daun yang sekiranya masih bisa dimasak, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam yang sudah lecek. Hati Indah berdesir hebat. Postur tubuh wanita itu, cara berdirinya yang sedikit membungkuk, sangat tidak asing di matanya. Indah menyipitkan mata, mencoba menajamkan penglihatannya di antara keramaian orang yang lalu lalang acuh tak acuh. Ketika wanita tua itu menoleh sedikit untuk menyeka keringat di dahinya, jantung Indah seakan berhenti berdetak. Wajah itu adalah wajah yang sangat ia rindukan. Itu adalah wajah Ibu Nur, ibu kandungnya sendiri. Kaki Indah lemas seketika. Kantong belanjaan di tangannya nyaris terjatuh. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bukankah ibunya seharusnya hidup nyaman di rumah besar yang Indah berikan setahun lalu? Bukankah ada mobil dan supir yang siap mengantar ibunya kemana saja? Mengapa ibunya kini berada di tempat sampah pasar, memungut sayuran busuk layaknya pengemis yang tidak punya keluarga? Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Indah. Namun, ia menahannya sekuat tenaga. Rasa kaget itu perlahan berubah menjadi rasa sakit yang menusuk dada. Indah setengah berlari menghampiri wanita tua itu. Ia tidak peduli lagi dengan becek yang mengotori sepatunya. Ketika jarak mereka sudah sangat dekat, Indah memanggil dengan suara bergetar. Ibu Nur menoleh. Matanya yang rabun menyipit melihat sosok wanita muda di depannya. Ketika ia mengenali bahwa itu adalah anaknya, wajah Ibu Nur gucat pasi. Ada ketakutan luar biasa yang terpancar dari sorot matanya. Seolah-olah ia tertangkap basah melakukan kejahatan, padahal ia adalah korban. Indah langsung memeluk ibunya erat-erat, tidak peduli dengan bau sampah atau pakaian ibunya yang kotor. Tubuh ibunya terasa begitu kurus, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Tangis Indah pecah di bahu ibunya yang ringkih. Setelah tangisnya sedikit mereda, Indah melepaskan pelukannya dan menatap wajah ibunya lekat-lekat. Ia bertanya dengan suara parau menahan amarah dan sedih. Ia bertanya, "Kenapa ibu ada di sini? Dan apa yang sebenarnya terjadi?" Ibu Nur menunduk. Tangannya gemetar memegang kantong plastik berisi sayuran busuk itu. Dengan suara lirih dan wajah pucat ketakutan, Ibu Nur mulai bercerita. Ia berkata bahwa mobil dan rumah yang Indah berikan untuknya sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah diambil dan disita oleh suami Indah, Arlan, dan ibu mertuanya, Ibu Melisa. Indah ternganga. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Bagaimana mungkin?
Indah selalu mengirim uang bulanan yang sangat besar untuk ibunya lewat rekening Arlan. Karena Arlan bilang ia yang akan mengurus segala keperluan Ibu Nur agar Indah bisa fokus bekerja. Ibu Nur melanjutkan ceritanya dengan terbata-bata. Ia bilang bahwa seminggu setelah Indah memberikan sertifikat rumah dan kunci mobil itu, Arlan dan Ibu Melisa datang. Mereka memaksa Ibu Nur menandatangani surat-surat yang tidak ia mengerti isinya. Mereka bilang itu surat pajak. Tapi ternyata itu adalah surat pemindahan hak milik. Setelah tanda tangan itu, Ibu Melisa mengusir Ibu Nur dari rumah tersebut. Mereka bilang rumah itu akan dipakai untuk investasi keluarga. Mobil pun diambil alih oleh Arlan dengan alasan untuk operasional bisnis. Ibu Nur tidak berani melapor pada Indah karena diancam oleh Ibu Melisa. Ibu Melisa berkata, jika Ibu Nur mengadu, maka Indah akan diceraikan oleh Arlan dan hidup Indah akan hancur berantakan. Demi kebahagiaan anaknya, Ibu Nur memilih diam dan pergi dari rumah itu, hidup menggelandang dan menyewa peta kamar sempit di pinggiran kota dengan sisa uang receh yang ia punya. Darah Indah mendidih mendengar pengakuan itu. Tangannya mengepal kuat hingga kukunya memutih. Ia merasa bodoh karena terlalu percaya pada suaminya. Ia merasa gagal menjadi anak karena membiarkan ibunya menderita demi menjaga perasaan suami. Dan mertua yang ternyata adalah serigala berbulu domba. Indah mengambil kantong plastik berisi sayuran busuk dari tangan ibunya dan membuangnya jauh-jauh. Ia berkata dengan tegas bahwa, mulai detik ini, Ibu Nur tidak boleh lagi makan makanan sampah. Indah berjanji akan membereskan semuanya. Ia bersumpah demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa setiap tetes air mata ibunya akan dibayar mahal oleh mereka yang telah menyakiti. Saat Indah sedang menenangkan ibunya, sebuah mobil sedan mewah melintas pelan di jalan raya depan pasar yang macet. Indah mengenali plat nomor mobil itu. Itu adalah salah satu mobil operasional perusahaannya yang sering dipakai Arlan. Kaca mobil itu tidak terlalu gelap. Dari celah kemacetan, Indah bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di dalamnya. Di kursi pengemudi, duduk Arlan, suaminya yang selalu mengaku sibuk rapat bisnis. Di sebelahnya, duduk seorang wanita muda berambut panjang, Suli. Mereka tertawa lepas, terlihat sangat bahagia. Tangan Arlan terlihat mengelus tangan Suli. Pemandangan itu membakar sisa-sisa keraguan di hati Indah. Suaminya bukan hanya pencuri, tapi juga pengkhianat. Indah buru-buru menarik ibunya, bersembunyi di balik pilar beton pasar agar tidak terlihat oleh Arlan. Ia tidak ingin konfrontasi terjadi di sini. Ia tidak ingin Arlan tahu bahwa Indah sudah menemukan Ibu Nur. Jika Arlan tahu, mereka pasti akan menyusun rencana licik lainnya untuk menutupi jejak. Indah harus bermain cerdas. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang biasa menghadapi persaingan bisnis yang kejam. Dan kini, ia akan menggunakan keahlian itu untuk menghukum suami dan mertuanya. Indah mengeluarkan ponselnya, menghubungi satu nomor yang sangat ia percaya. Ia menelpon Irwan, pengacara sekaligus konsultan bisnis kepercayaannya. Dengan suara dingin dan datar, Indah meminta Irwan menyiapkan tempat aman untuk ibunya dan mulai menyelidiki semua aset yang telah dipindahkan tangannya oleh Arlan. Indah menuntun Ibu Nur menuju mobilnya. Ia memperlakukan ibunya layaknya ratu, membukakan pintu dan mendudukannya di kursi yang empuk. Di dalam mobil, Indah menghapus air mata di pipi ibunya dengan tisu basah. Ia melihat tangan ibunya yang kasar dan penuh luka goresan. Hatinya perih, namun tekadnya sudah bulat. Tidak ada lagi Indah yang penurut dan naif. Mulai hari ini, ia akan menjadi mimpi buruk bagi Arlan dan Ibu Melisa. Ia menatap wajah ibunya dan berkata dengan lembut, namun penuh penekanan, bahwa ibu harus tenang, karena Indah akan mengambil kembali semua hak ibu. Bahkan lebih dari itu, Indah mulai menyusun rencana di kepalanya. Sebuah rencana yang tidak melibatkan kekerasan fisik, melainkan jebakan finansial yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup telah bermain api dengan Indah. Perjalanan menuju tempat aman terasa hening, namun penuh emosi. Ibu Nur masih tampak syok, seolah tidak percaya bahwa penderitaannya akhirnya diketahui oleh anaknya. Indah menggenggam tangan ibunya sepanjang jalan, menyalurkan kekuatan.
Di benaknya, skenario pembalasan mulai terangkai rapi. Ia tidak akan langsung melabrak mereka. Itu terlalu mudah. Ia akan membiarkan mereka terbang tinggi dengan keserakahan mereka, lalu menjatuhkan mereka tepat saat mereka merasa memiliki segalanya. Indah menyalakan mesin mobil dan kendaraan itu melaju perlahan meninggalkan pasar yang menjadi saksi bisu pertemuan memilukan antara ibu dan anak yang terpisahkan oleh kejahatan orang terdekat. Setelah memastikan Ibu Nur aman di sebuah rumah persembunyian yang dijaga ketat oleh orang-orang kepercayaan Irwan, Indah kembali ke rumah mawahnya. Ia mengatur napasnya berkali-kali di depan pintu gerbang. Ia harus mengubah ekspresi wajahnya. Rasa marah, jijik, dan benci yang membuncah di dadanya harus ia kubur dalam-dalam di balik topeng istri yang salehah dan penurut. Ini adalah bagian tersulit dari rencananya. Ia harus berakting seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah ia tidak baru saja melihat ibunya memungut sampah atau melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain. Indah melangkah masuk ke dalam rumah dengan senyum yang sudah ia latih di kaca spion mobil tadi. Di ruang tengah, Arlan dan Ibu Melisa sedang duduk santai menikmati teh sore dan camilan mahal. Televisi menyala, menayangkan acara hiburan. Pemandangan ini begitu kontras dengan kondisi Ibu Nur yang kelaparan beberapa jam lalu. Ibu Melisa melihat kedatangan Indah dan langsung memasang wajah manis yang dibuat-buat. Ia menyapa Indah dengan nada yang terdengar penuh kasih sayang, menanyakan bagaimana pekerjaan Indah di kantor hari ini. Arlan pun ikut bangkit dari sofa, menghampiri Indah dan mengecup keningnya. Sebuah gestur yang kini membuat perut Indah mual seketika. Namun Indah tidak menepisnya. Ia membalas senyuman mereka dengan kelembutan yang menipu. Ia berkata bahwa pekerjaannya lancar dan ia baru saja pulang dari pertemuan bisnis yang menguntungkan. Indah duduk di sofa tunggal berhadapan dengan mertua dan suaminya. Ia memancing pembicaraan tentang Ibu Nur. Dengan nada polos, Indah bertanya bagaimana kabar ibunya di kampung halaman, karena sudah lama ia tidak bisa berkunjung akibat kesibukan. Arlan tampak sedikit tegang. Namun dengan cepat ia menguasai diri. Dengan lancar, Arlan berbohong bahwa Ibu Nur baik-baik saja. Arlan bahkan mengarang cerita bahwa Ibu Nur baru saja menelponnya tadi pagi, mengatakan bahwa ia sangat bahagia menikmati masa tua dengan berkebun di halaman rumah barunya. Ibu Melisa menimpali dengan semangat, mengatakan bahwa Ibu Nur sering mengirim salam dan meminta Indah tidak perlu repot-repot menjenguk karena Ibu Nur sedang sibuk dengan kegiatan pengajian ibu-ibu di kompleks perumahan baru tersebut. Mendengar kebohongan yang begitu rapi keluar dari mulut mereka, Indah merasa darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Betapa jahatnya manusia-manusia di hadapannya ini. Mereka bisa tersenyum dan berbohong tanpa beban sedikit pun setelah membuat orang tua menderita. Namun, Indah tetap mempertahankan senyumnya. Ia mengangguk-angguk seolah percaya sepenuhnya. Kemudian Arlan mulai masuk ke topik yang sebenarnya ia inginkan. Dengan basa-basi tentang kondisi ekonomi yang sedang sulit, Arlan mengatakan bahwa ia butuh tambahan modal untuk bisnis propertinya yang sedang lesu. Arlan meminta Indah mentransfer sejumlah uang yang cukup besar ke rekening pribadinya. Ibu Melisa pun ikut mendesak, mengatakan bahwa sebagai istri yang berbakti, Indah wajib membantu suami agar martabat suami tetap terjaga. Indah pura-pura berpikir sejenak. Dalam hatinya, ia tertawa sinis. Bisnis properti apa yang dimaksud? Indah tahu, bisnis Arlan hanyalah kedok untuk menutupi penganggurannya. Uang itu pasti akan digunakan untuk berfoya-foya dengan Suli dan membayar hutang gaya hidup mereka. Namun Indah mengiyakan permintaan itu. Ia berkata akan menyiapkan dananya, tapi ia butuh waktu 2 hari untuk mencairkan deposito. Wajah Arlan dan Ibu Melisa langsung berbinar cerah. Mereka saling pandang dengan tatapan kemenangan, mengira Indah masih menjadi sapi perah yang bodoh. Indah kemudian pamit masuk ke kamar untuk mandi dan istirahat, meninggalkan mereka yang sedang merayakan kemenangan semu. Malam harinya, ketika Arlan sudah tertidur pulas dengan mendengkur keras, Indah bangun perlahan. Ia mengambil tas kerja Arlan yang tergeletak sembarangan di meja rias. Dengan hati-hati, Indah membuka tas itu dan memeriksa isinya. Ia menemukan banyak sekali tagihan kartu kredit yang belum dibayar, bukti pembayaran cicilan mobil mewah atas nama orang lain. Dan yang paling menyakitkan, ia menemukan sertifikat asli rumah yang dulu ia beli untuk Ibu Nur. Sertifikat itu kini sudah berubah nama pemiliknya menjadi nama Ibu Melisa.
Ternyata, proses balik nama itu dilakukan dengan memalsukan tanda tangan Ibu Nur atau mungkin dengan paksaan saat Ibu Nur diusir. Indah memotret semua dokumen itu sebagai bukti. Ia juga menemukan secari kertas berisi catatan hutang kepada pihak peminjam uang tidak resmi dengan bunga tinggi. Rupanya, gaya hidup mewah Arlan dan Ibu Melisa ditopang oleh hutang yang menggunung dan mereka mengandalkan harta Indah untuk menutup lubang gali lubang tersebut. Keesokan paginya, Indah pergi menemui Irwan di kantornya. Irwan menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kilat yang ia lakukan semalam. Laporan itu mengonfirmasi bahwa Arlan memiliki wanita idaman lain bernama Suli yang tinggal di sebuah apartemen mewah. Apartemen itu disewa menggunakan uang yang dicuri Arlan dari brankas kecil di rumah Indah beberapa bulan lalu. Irwan juga memberitahu kabar yang lebih mengejutkan. Rumah Ibu Nur yang kini dikuasai Ibu Melisa sudah masuk dalam daftar lelang bawah tangan untuk menutupi utang mendesak Arlan kepada rentenir. Waktunya hanya tinggal 48 jam sebelum rumah itu berpindah tangan ke pihak ketiga yang kejam. Jika itu terjadi, akan semakin sulit bagi Indah untuk merebutnya kembali. Indah menatap Irwan dengan pandangan tajam penuh perhitungan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menunggu terlalu lama. Rencananya harus dipercepat. Ia meminta Irwan untuk menyusun sebuah draft perjanjian bisnis jebakan. Perjanjian itu harus terlihat sangat menggiurkan, seolah-olah Indah akan memberikan posisi tinggi di perusahaannya kepada Arlan dan Ibu Melisa, lengkap dengan gaji fantastis dan fasilitas mewah. Namun di dalam perjanjian itu harus ada klausul-klausul tersembunyi yang ditulis dengan bahasa hukum yang rumit, yang intinya membebankan seluruh tanggung jawab hutang perusahaan fiktif kepada penandatanganan perjanjian serta penyerahan seluruh aset pribadi sebagai jaminan mutlak. Indah ingin mereka menyerahkan kembali apa yang mereka curi secara sukarela, tanpa mereka sadari. Irwan yang paham betul ke arah mana Indah akan bermain, menyanggupi permintaan itu dengan senyum tipis. Ia mengagumi ketenangan Indah dalam menghadapi badai rumah tangganya. Irwan berjanji, dokumen itu akan siap sore ini juga. Indah kemudian pulang ke rumah dengan membawa strategi baru. Di perjalanan, ia mampir ke toko perhiasan bukan untuk membeli, tapi untuk mengambil pesanan replika perhiasan. Ia punya rencana untuk memancing keserakahan Ibu Melisa agar semakin tidak waspada. Sampai di rumah, Indah melihat Ibu Melisa sedang memarahi pembantu rumah tangga, hanya karena masalah sepele. Indah menghampiri mertuanya itu dan memberikan sebuah kotak perhiasan berisi bros berlian tiruan yang terlihat sangat asli dan mahal. Ibu Melisa langsung berhenti marah-marah saat melihat kilauan permata itu. Matanya membelalak tamat. Indah berkata bahwa itu adalah hadiah kecil karena Ibu Melisa sudah menjaga Arlan dan mendoakan kesuksesan Indah. Ibu Melisa menerimanya dengan girang, langsung memamerkan diri di cermin tanpa mengucapkan terima kasih yang tulus. Arlan yang melihat ibunya senang, ikut mendekat. Indah kemudian melemparkan umpan utamanya. Ia berkata dengan wajah serius namun antusias, bahwa perusahaannya baru saja memenangkan tender proyek nasional bernilai ratusan miliar. Ia ingin membagi rezeki ini dengan menjadikan Arlan sebagai direktur utama dan Ibu Melisa sebagai komisaris di anak perusahaan baru yang akan menangani proyek tersebut. Mendengar kata direktur utama dan komisaris, serta bayangan uang ratusan miliar, Arlan dan Ibu Melisa seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ego mereka melambung tinggi. Arlan langsung membayangkan dirinya menjadi bos besar yang dihormati, sementara Ibu Melisa membayangkan dirinya menjadi nyonya besar yang bisa pamer pada teman-teman arisannya. Mereka menelan umpan itu bulat-bulat tanpa mengunyah. Mereka bertanya kapan peresmiannya. Indah menjawab bahwa besok malam ia akan mengadakan makan malam khusus untuk penandatanganan akta notaris sekaligus merayakan jabatan baru mereka. Indah menekankan bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan mereka harus menyiapkan semua dokumen aset pribadi sebagai syarat administrasi formalitas belaka. Arlan dan Ibu Melisa menyanggupi dengan cepat, tidak sadar bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri dengan sangat dalam. Malam itu, Indah tidur dengan perasaan jauh lebih tenang, mengetahui bahwa jaring laba-laba telah terpasang sempurna. Siang itu langit tampak mendung, seolah mendukung suasana hati Indah yang sedang berkecamuk. Setelah mendapatkan alamat lengkap dari Irwan, Indah memutuskan untuk mendatangi sebuah apartemen mewah di pusat kota.
Apartemen ini adalah tempat tinggal Suli, wanita yang telah merusak kebahagiaan rumah tangganya. Berdasarkan laporan Irwan, unit apartemen yang ditempati Suli ternyata disewa atas nama perusahaan Indah, dengan memalsukan pos pengeluaran sebagai biaya sewa kantor cabang. Indah merasa kecolongan. Selama ini, ia terlalu sibuk mempercayai orang lain, sehingga tidak menyadari ada tikus yang menggerogoti lumbungnya sendiri. Indah memarkir mobilnya di area tamu, lalu mengenakan masker dan kacamata hitam agar tidak mudah dikenali. Ia tidak berniat untuk melabrak mereka sekarang. Ia datang untuk memastikan satu hal penting yang akan menjadi kartu as dalam rencananya. Fatih sudah mengatur agar Indah bisa mengakses rekaman suara dari dalam unit tersebut melalui alat penyadap yang berhasil dipasang oleh orang suruhan mereka yang menyamar sebagai petugas perbaikan AC pagi tadi. Indah duduk di dalam mobilnya yang kedap suara, memasang penyuara jemala di telinganya. Jantungnya berdegup kencang saat menyalakan perangkat penerima sinyal. Suara gemerisik terdengar sejenak lalu berubah menjadi suara percakapan yang sangat jernih. Itu suara Arlan. Suaminya terdengar sedang mengeluh lelah. Arlan berkata bahwa bersandiwara di depan Indah semakin hari semakin melelahkan. Arlan mengeluh bahwa Indah terlalu pintar dan mulai banyak bertanya soal keuangan. Suara wanita menjawab dengan nada manja dan sedikit ketus. Itu pasti Suli. Suli mendesak Arlan untuk segera menceraikan Indah. Suli berkata bahwa ia bosan terus-menerus disembunyikan seperti barang curian. Ia ingin tampil di depan umum sebagai istri se-Arlan, menikmati harta kekayaan tanpa harus sembunyi-sembunyi. Arlan mencoba menenangkan Suli dengan janji-janji manis, bahwa sebentar lagi semua aset Indah akan berpindah tangan ke ibu mereka, Ibu Melisa, sehingga posisi mereka akan aman secara hukum sebelum gugatan cerai dilayangkan. Namun, yang membuat darah Indah seakan berhenti mengalir adalah rencana jahat yang mereka bicarakan selanjutnya. Suli menyarankan agar Arlan mulai mencampurkan obat terlarang ke dalam minuman Indah setiap malam. Suli menyebutkan jenis obat penenang dosis tinggi yang bisa membuat seseorang kehilangan konsentrasi, sering berhalusinasi, dan perlahan-lahan terlihat seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Tujuannya sangat keji. Jika Indah dianggap tidak waras atau depresi berat, maka hak pengelolaan seluruh aset perusahaan dan harta Gonogini bisa jatuh ke tangan Arlan sebagai wali pengampu. Indah meremas setir mobilnya dengan kuat. Ia tidak menyangka suaminya bisa sejahat itu. Rencana itu bukan sekedar ingin mencuri harta, tapi ingin menghancurkan hidup dan kewarasan Indah sepenuhnya. Air mata kemarahan menetes di pipi Indah, namun ia segera menyekanya. Ia tidak boleh lemah. Bukti rekaman ini sudah tersimpan otomatis di sistem awan miliknya dan Irwan. Percakapan di dalam apartemen berlanjut. Terdengar suara langkah kaki Arlan yang berpamitan karena harus segera pulang agar Indah tidak curiga. Setelah pintu apartemen terdengar ditutup, suasana hening sejenak. Indah mengira Suli akan beristirahat, namun tiba-tiba terdengar suara dring telepon. Suli mengangkat telepon itu. Nada bicaranya berubah total. Terdengar lebih tegas dan dingin. Berbeda dengan nada manja yang ia gunakan pada Arlan. Suli berbicara dengan seseorang di seberang sana, menyebutkan bahwa rencananya berjalan mulus. Suli berkata bahwa si bodoh, Arlan percaya sepenuhnya bahwa anak yang dikandung Suli adalah anaknya. Indah terkesiap, fakta baru terungkap. Ternyata Suli sedang hamil, dan bayi itu bukan anak Arlan. Suli tertawa licik mengatakan bahwa Arlan hanya jembatan baginya untuk mendapatkan uang. Dan ayah biologis bayi itu adalah orang lain yang tampaknya juga sedang menunggu bagian dari hasil kejahatan ini. Informasi ini adalah senjata nuklir bagi Indah. Arlan yang merasa dirinya paling pintar karena bisa membohongi istri sahnya, ternyata sedang dibodohi mentah-mentah oleh selingkuhannya sendiri. Arlan rela mengusir ibu mertuanya dan mengkhianati istrinya demi seorang wanita yang bahkan tidak setia padanya. Indah merasa jijik sekaligus kasihan pada kebodohan suaminya. Ia mematikan alat penyadap itu, merasa sudah cukup mendengar semua kotoran hari ini. Ia melepaskan masker dan kacamata hitamnya, menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Wajah itu terlihat lelah, namun sorot matanya tajam dan penuh tekad. Indah berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membiarkan Arlan tahu kebenaran soal Suli di saat-saat terakhir.
saat Arlan sudah tidak punya apa-apa lagi, agar rasa sakitnya menjadi sempurna. Indah melajukan mobilnya meninggalkan gedung apartemen mewah itu. Pikirannya kini fokus pada strategi selanjutnya. Ia harus segera mengamankan dirinya dari rencana pemberian obat terlarang itu. Mulai nanti malam, ia tidak akan meminum atau memakan apapun yang disiapkan oleh Arlan, atau orang rumah yang mungkin sudah disuap, kecuali ia melihat sendiri proses pembuatannya, atau ia yang membuatnya sendiri. Ia juga akan mengganti semua persediaan minuman di kamarnya dengan stok baru yang ia beli sendiri, dan ia simpan di tempat tersembunyi. Indah menelepon Irwan memberitahu bahwa ia sudah mendapatkan bukti rekaman rencana jahat mereka dan fakta tentang kehamilan Suli. Fatih di ujung telepon terdengar geram, namun ia mengingatkan Indah untuk tetap tenang dan mengikuti rencana besar mereka. Babak selanjutnya akan segera dimulai, dan ini akan menjadi jebakan yang paling memuaskan. Sesampainya di kantor, Indah tidak langsung bekerja. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca. Ia teringat kembali wajah ibunya, Ibu Nur yang ketakutan di pasar. Rasa sakit itu menjadi bahan bakar yang membuat Indah semakin kuat. Ia memanggil sekretarisnya, meminta disiapkan berkas-berkas perusahaan cangkang yang sudah disiapkan oleh tim legal Irwan. Perusahaan ini adalah perusahaan kosong yang memang sengaja dibuat seolah-olah bona fide, namun sebenarnya memiliki liabilitas atau kewajiban hutang yang sangat besar dari rekayasa keuangan yang sah secara hukum untuk keperluan strategi bisnis tertentu. Indah akan menggunakan perusahaan ini sebagai kuburan bagi keserakahan Arlan dan Ibu Melisa. Ia memeriksa lembar demi lembar dokumen itu, memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk lolos. Setiap tanda tangan yang akan dibubuhkan nanti malam akan menjadi paku di peti mati kebangkrutan mereka. Malam itu Indah pulang sedikit terlambat. Ia sengaja membuat Arlan dan Ibu Melisa menunggu. Saat ia masuk rumah, suasana terasa sedikit tegang karena mereka sudah tidak sabar menagih janji proyek besar yang Indah ceritakan. Namun Indah bersikap santai. Ia membawa sebuah map tebal berbahan kulit yang terlihat sangat eksklusif. Arlan menyambutnya dengan ramah berlebihan, bahkan menawarkan segelas jus jeruk yang sudah disiapkan di meja. Indah melirik gelas itu, teringat rencana jahat yang ia dengar di penyadap. Dengan halus ia menolak, beralasan perutnya sedang tidak enak karena terlalu banyak minum kopi di kantor. Ia meminta air mineral kemasan yang masih disegel. Wajah Arlan tampak sedikit kecewa, namun ia tidak bisa memaksa. Indah tersenyum dalam hati. Satu langkah upaya pembunuhan karakter telah ia gagalkan. Kini saatnya ia yang melancarkan serangan mematikan melalui lembaran kertas di tangannya. Suasana di ruang makan malam itu diatur sedemikian rupa agar terlihat formal namun hangat. Lampu gantung kristal dinyalakan terang, memantulkan cahaya pada peralatan makan keramik mahal yang jarang dikeluarkan. Ibu Melisa duduk di ujung meja dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan bros berlian tiruan pemberian Indah kemarin, merasa dirinya sudah menjadi nyonya besar. Arlan duduk di sisi kanan, mengenakan kemeja terbaiknya, berusaha terlihat berwibawa layaknya seorang eksekutif muda. Indah duduk di hadapan mereka, tenang dan menguasai keadaan. Ia meletakkan map kulit tebal itu di tengah meja, membiarkannya menjadi pusat perhatian. Makanan lezat yang tersaji seolah tidak menarik minat Arlan dan ibunya. Mata mereka terus tertuju pada dokumen tersebut. Indah membuka percakapan dengan nada serius namun meyakinkan. Ia menjelaskan bahwa perusahaan baru yang akan ia luncurkan ini bergerak di bidang ekspor komoditas yang nilainya triliunan rupiah. Ia berkata bahwa investor asing menuntut agar jajaran direksi diisi oleh orang-orang yang memiliki aset pribadi kuat sebagai bentuk jaminan integritas. Indah menatap mata Arlan dalam-dalam, mengatakan bahwa ia tidak percaya pada orang lain selain suaminya sendiri untuk memegang posisi direktur utama. Arlan tampak membusungkan dada, egonya terbelai sempurna. Indah kemudian beralih menatap Ibu Melisa, mengatakan bahwa kebijaksanaan seorang ibu sangat dibutuhkan di posisi komisaris utama untuk mengawasi jalannya perusahaan. Ibu Melisa tersenyum lebar, gigi palsunya terlihat. Ia mengangguk setuju dengan pujian palsu itu. Indah kemudian mengeluarkan 2 bundal dokumen dari dalam map. Dokumen itu sangat tebal, penuh dengan istilah hukum dan bahasa bisnis yang rumit.
Indah tahu betul bahwa Arlan dan Ibu Melisa adalah tipe orang yang malas membaca detail. Mereka hanya peduli pada hasil akhir dan gengsi. Indah menyodorkan pena emas yang ia ambil dari saku jasnya. Ia menjelaskan secara singkat bagian-bagian yang perlu ditandatangani. Ia berkata bahwa tanda tangan ini adalah formalitas untuk pengalihan wewenang dan pendaftaran nama mereka ke kementerian sebagai pemilik sah perusahaan baru tersebut. Indah juga menyebutkan bahwa ada lampiran daftar aset yang harus disertakan sebagai syarat administrasi standar, termasuk rumah yang kini ditempati Ibu Melisa, rumah rampasan dari Ibu Nur, dan mobil-mobil mewah yang dipakai Arlan. Arlan sempat bertanya sekilas tentang salah satu pasal yang terlihat panjang. Indah dengan sigap namun tenang menjawab bahwa itu hanya pasal perlindungan aset, agar tidak mudah digugat oleh kompetitor. Jawaban yang tidak masuk akal sebenarnya. Namun bagi orang yang sedang dimabuk harta seperti Arlan, jawaban itu terdengar sangat logis. Irwan dan timnya telah menyusun kalimat-kalimat dalam kontrak itu dengan sangat cerdik. Di balik istilah-istilah yang terdengar menguntungkan, tersembunyi klausul mematikan. Klausul itu menyatakan bahwa penandatangan dalam hal ini, direktur utama dan komisaris, bersedia menanggung seluruh utang bawaan perusahaan dan menjaminkan seluruh aset pribadi mereka tanpa terkecuali jika perusahaan gagal bayar. Dan faktanya, perusahaan cangkang itu memang sudah disetting dalam kondisi gagal bayar tempo hari oleh sistem keuangan Indah. Tanpa membaca lebih lanjut, Arlan langsung menyambar pena emas itu. Tangan kanannya dengan cepat membubuhkan tanda tangan di atas materai. Ia menandatangani lembar demi lembar dengan semangat, seolah sedang menandatangani sertifikat kekayaan. Padahal, ia sedang menandatangani surat kemiskinannya sendiri. Setelah Arlan selesai, giliran Ibu Melisa. Wanita tua itu bahkan tidak bertanya apa-apa. Ia hanya bertanya di mana kolom untuk tanda tangan komisaris. Dengan gaya sok penting, Ibu Melisa menggoreskan penanya. Suara gesekan pena di atas kertas hening malam itu terdengar seperti musik kemenangan di telinga Indah. Setiap goresan tinta itu adalah pembalasan untuk setiap tetes air mata Ibu Nur yang jatuh di pasar. Setelah semua dokumen ditandatangani, Indah memeriksa kelengkapannya sekali lagi. Wajahnya tetap datar, menyembunyikan kepuasan yang meledak-ledak di dadanya. Ia menutup map itu rapat-rapat, seolah mengunci nasib suami dan mertuanya di dalamnya. Indah berkata bahwa ia akan segera menyerahkan dokumen ini ke notaris besok pagi, agar proses legalitasnya cepat selesai dan dana investasi bisa segera cair. Arlan dan Ibu Melisa bersorak kegirangan. Mereka bahkan berpelukan, merayakan masa depan cerah yang ada di kepala mereka. Arlan membayangkan akan membeli mobil sport baru. Sementara Ibu Melisa membayangkan akan merenovasi rumah hasil rampasannya menjadi lebih mewah lagi untuk pamer pada tetangga. Indah pamit undur diri dari meja makan dengan alasan harus mempersiapkan materi presentasi untuk investor besok. Sesampainya di kamar, Indah langsung mengunci pintu. Ia menyandarkan tubuhnya di daun pintu, menghela napas panjang. Kakinya terasa lemas setelah menahan ketegangan sandiwara tadi. Ia mengambil ponselnya, memotret dokumen yang sudah ditandatangani itu, dan mengirimkannya pada Irwan. Pesan singkat menyertai foto itu, "Ikan sudah masuk jaring, tarik." Irwan membalas dengan cepat ikon jempol. Mulai besok, mekanisme hukum akan bekerja secara otomatis. Perusahaan cangkang itu akan ditagih hutangnya oleh kreditur yang sebenarnya adalah pihak yang berafiliasi dengan Indah secara tidak langsung. Dan karena perusahaan itu kosong, maka jaminan aset pribadi pengurusnya akan langsung dieksekusi. Malam itu Indah tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Sementara di kamar sebelah, Arlan menelpon Suli dengan penuh semangat, menceritakan bahwa ia sudah resmi menjadi bos besar. Suli di ujung telepon memuji-muji Arlan. Padahal dalam hatinya ia hanya peduli kapan uang itu bisa ia nikmati. Mereka semua tertidur dengan mimpi masing-masing. Arlan dan Ibu Melisa bermimpi tentang kekayaan tanpa batas. Suli bermimpi tentang hidup mewah tanpa ikatan, sedangkan Indah tidak bermimpi. Indah bangun dengan kenyataan bahwa keadilan akan segera ditegakkan. Waktu mereka tinggal sedikit. Besok adalah hari terakhir mereka menikmati kasur empuk dan AC dingin. Lusa, realita pahit akan menampar mereka tepat di wajah, membangunkan mereka dari mimpi keserakahan yang memabukkan. Indah bangun sebelum subuh keesokan harinya. Ia melakukan sholat tahajud, memohon ampunan jika caranya terlalu keras. Namun,
Ia juga memohon keadilan bagi ibunya yang dizalimi. Setelah itu, ia berkemas. Bukan berkemas untuk pergi selamanya, tapi ia menyiapkan barang-barang penting yang tidak boleh tersentuh saat penyitaan nanti. Ia mengamankan perhiasan pribadinya, dokumen penting miliknya, dan barang berharga lain yang murni hasil keringatnya sendiri. Ia ingin memastikan bahwa ketika badai datang, hanya barang-barang yang diklaim atau dipakai oleh Arlan dan Ibu Melisa saja yang tersapu bersih. Ia turun ke bawah, melihat rumah yang megah ini. Dalam hati ia berkata, rumah ini akan segera bersih dari parasit. Malam itu, rumah mewah yang ditempati Indah dan Arlan berubah menjadi lautan manusia yang penuh kepalsuan. Ibu Melisa bersikeras mengadakan pesta syukuran besar-besaran untuk merayakan jabatan baru Arlan sebagai direktur utama dan dirinya sebagai komisaris di perusahaan baru tersebut. Undangan disebar ke seluruh teman-teman sosialitanya, kerabat jauh, hingga tetangga kompleks yang selama ini jarang disapa. Ibu Melisa ingin memanggarkan bahwa keluarganya kini semakin kaya raya dan berkuasa. Dekorasi pesta dibuat sangat mencolok dengan bunga-bunga impor mahal yang memenuhi setiap sudut ruangan. Meja kasmanan panjang terisi penuh dengan aneka hidangan daging, kue-kue manis, dan minuman segar berwarna-warni. Suara musik klasik mengalun lembut dari pengeras suara, menambah kesan elegan yang dipaksakan. Ibu Melisa berdiri di tengah ruangan layaknya seorang ratu lebah. Ia mengenakan gaun sutra mengkilap, dan tentu saja bros berlian tiruan pemberian Indah tersemat bangga di dadanya. Ia menyalami para tamu dengan dagu terangkat, menceritakan kehebatan anaknya yang kini memegang proyek triliunan rupiah. Di sudut lain, Arlan tampak sibuk berbincang dengan beberapa tamu pria, tertawa keras sambil memegang gelas berisi jus anggur yang dikira orang lain sebagai minuman mahal. Di sisinya berdiri Suli yang diperkenalkan sebagai sepupu jauh Arlan yang baru datang dari luar kota. Suli mengenakan gaun ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya, tersenyum genit pada setiap orang yang menyapa. Indah melihat pemandangan itu dari lantai 2 dengan tatapan dingin. Ia merasa jijik melihat bagaimana suaminya berani membawa selingkuhan ke dalam rumah mereka di tengah pesta keluarga. Namun, Indah tahu ini adalah babak terakhir dari sandiwara mereka. Ia merapikan hijabnya, menarik napas panjang, lalu melangkah turun tangga dengan anggun. Kehadiran Indah yang begitu tenang dan berwibawa seketika menarik perhatian tamu. Ia tersenyum ramah, menyapa satu persatu tamu dengan sopan. Ibu Melisa yang melihat Indah menjadi pusat perhatian, merasa tersaingi. Ia segera mengambil pengeras suara dan meminta perhatian seluruh tamu. Dengan suara lantang yang dibuat-buat manis, Ibu Melisa memulai pidatonya. Ia memuji Arlan setinggi langit sebagai anak yang berbakti dan cerdas. Namun, di tengah pujian itu, ia menyisipkan kalimat-kalimat yang merendahkan Indah. Ia berkata bahwa istri yang baik seharusnya bisa memberi keturunan dan mengurus suami, bukan hanya sibuk mengejar karir di luar rumah sampai lupa kodrat. Para tamu berbisik-bisik sambil melirik Indah. Wajah Arlan tampak menyeringai puas, merasa di atas angin. Suli pun ikut tersenyum sinis. Merasa posisinya sebagai wanita yang bisa memberi anak membuat ia lebih unggul dari Indah. Indah tidak marah. Ia justru maju ke depan, meminta pengeras suara dari tangan mertuanya. Ibu Melisa memberikannya dengan enggan. Indah menatap seluruh tamu undangan, lalu pandangannya berhenti pada Arlan dan Ibu Melisa. Dengan suara yang tenang namun menusuk, Indah mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua orang. Ia berkata bahwa malam ini memang sangat spesial, sebuah malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga ini. Indah kemudian berbisik pelan, namun terdengar jelas karena dekat dengan mikrofon. Ia mempersilahkan semua orang menikmati hidangan mahal ini sepuasnya, karena ini mungkin adalah makanan mewah terakhir yang bisa disajikan oleh tuan rumah. Belum sempat Arlan dan Ibu Melisa mencerna kata-kata itu, pintu utama terbuka lebar. Irwan masuk dengan langkah tegap. Di belakangnya mengikuti 4 orang pria berbadan tegap mengenakan seragam petugas pengadilan dan kepolisian. Suasana pesta yang tadinya riuh seketika hening mencekam. Musik dimatikan. Arlan yang kaget langsung menghampiri dengan wajah merah padam. Bertanya kasar, siapa yang mengizinkan mereka masuk dan mengganggu acara pribadinya.
Irwan dengan tenang mengeluarkan dokumen dari tas kerjanya. Ia menjelaskan dengan suara lantang bahwa kedatangan mereka adalah untuk melakukan penyitaan aset jaminan berdasarkan klausul wan prestasi atau gagal bayar dari perusahaan yang dipimpin oleh saudara Arlan dan Ibu Melisa. Arlan tertawa meremehkan, mengira ini lelucon. Ia berteriak bahwa ia baru saja menandatangani kontrak kemarin dan dana investasi belum cair, jadi mana mungkin ada hutang. Irwan tersenyum tipis lalu menjelaskan fakta hukumnya. Dokumen yang ditandatangani Arlan dan Ibu Melisa kemarin adalah dokumen pengambil alihan tanggung jawab hutang dari sebuah perusahaan yang sudah dinyatakan pilot secara teknis. Dengan tanda tangan itu, Arlan dan Ibu Melisa secara hukum mengakui bahwa seluruh hutang perusahaan kini menjadi tanggung jawab pribadi mereka. Dan karena perusahaan tidak memiliki kas, maka aset pribadi yang didaftarkan sebagai jaminan harus disita ketika itu juga untuk membayar para kreditur. Wajah Arlan pucat pasi, lututnya gemetar. Ibu Melisa menjerit histeris, menuduh Irwan penipu. Petugas mulai bergerak. Salah satu petugas menghampiri Ibu Melisa dan meminta dengan tegas agar ia melepaskan semua perhiasan yang dipakainya. Karena semua itu terdaftar dalam inventaris aset yang disita. Ibu Melisa meronta-ronta berusaha mempertahankan kalung dan cincin emasnya. Ia berteriak memanggil Indah, meminta tolong. Namun Indah hanya berdiri diam, menatap datar tanpa ekspresi. Suli yang melihat kekacauan itu perlahan mundur, berusaha kabur lewat pintu belakang, agar tidak terseret masalah. Namun, langkahnya terhenti karena di luar sudah ada petugas lain yang berjaga. Para tamu undangan yang ketakutan segera bubar, meninggalkan piring-piring makanan yang belum habis. Pesta kemewahan itu berubah menjadi panggung drama kehancuran dalam sekejap mata. Petugas mulai menempelkan stiker merah, bertuliskan aset dalam pengawasan sita, di perabotan rumah, televisi besar, hingga lukisan dinding. Arlan mencoba melawan, namun ia tidak berdaya di hadapan surat perintah pengadilan yang sah. Irwan memberitahu bahwa mereka diberi waktu tenggang 2 hari untuk mengosongkan rumah ini sepenuhnya. Namun untuk aset bergerak seperti perhiasan dan kendaraan harus diserahkan malam ini juga. Kunci mobil-mobil mewah yang dipamerkan Arlan di garasi diminta paksa oleh petugas. Arlan hanya bisa menatap nanar saat mobil kebanggaannya dibawa pergi oleh orang asing. Indah mendekati Ibu Melisa yang sedang menangis di sofa sambil memegangi dadanya. Indah berbisik pelan, mengingatkan bahwa dulu Ibu Melisa juga mengusir Ibu Nur tanpa belas kasihan. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk datang bertamu. Malam itu berakhir dengan tangisan dan teriakan saling menyalahkan antara Arlan dan ibunya. Rumah yang tadinya terang benderang kini terasa suram. Para pelayan yang disewa untuk pesta sudah pulang meninggalkan sampah sisa makanan yang berserakan. Indah masuk ke kamarnya, mengunci pintu dan mulai mengepak barang-barangnya sendiri. Ia tidak akan tinggal di sini lagi. Ia mendengar Arlan menggedor pintu kamarnya, berteriak meminta penjelasan dan menuduh Indah bersekongkol. Tapi Indah tidak menjawab. Ia membiarkan suaminya berteriak pada kayu mati. Bagi Indah, Arlan sudah mati di hatinya sejak ia melihat ibunya memulung sampah di pasar. Besok adalah hari penentuan nasib mereka yang sesungguhnya. 2 hari kemudian, tepat saat matahari terbit di ufuk timur, mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai bagi penghuni rumah mewah itu. Arlan terbangun dengan keringat dingin karena pendingin ruangan di kamarnya mati total. Ia mencoba menyalakan lampu, tapi tidak ada reaksi. Listrik telah diputus. Ia berjalan terhuyung ke kamar mandi untuk membasuh wajah, tapi keran air hanya mendesis kosong. Air pun telah diputus. Rumah itu kini tak ubahnya gedung mati tanpa nyawa. Dari lantai bawah, terdengar suara gedor pintu yang sangat keras dan tidak sabar. Bukan gedoran tamu, melainkan gedoran eksekusi. Arlan membangunkan Suli yang tidur di sebelahnya. Suli bangun dengan wajah kesal, mengeluh kepanasan dan haus. Arlan turun ke bawah, diikuti Suli. Di ruang tengah, Ibu Melisa sudah duduk di kursi dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan mata bengkak. Ia tampak seperti orang yang kehilangan jiwa. Pintu depan didobrak paksa dari luar. Sekelompok orang berseragam biru tua masuk, diikuti oleh Irwan dan beberapa polisi. Mereka adalah tim eksekutor pengosongan rumah. Irwan tidak banyak bicara kali ini. Ia langsung memberikan perintah kepada timnya untuk mengeluarkan semua barang-barang milik Arlan dan Ibu Melisa ke halaman depan. Orang-orang itu bekerja cepat dan kasar. Sofa, meja, baju-baju di lemari, semuanya diangkut tanpa perasaan dan ditumpuk begitu saja di aspal depan rumah.
Arlan mengamuk. Ia mencoba menghalangi petugas yang sedang mengangkat televisi. Ia berteriak bahwa ini rumah istrinya, Indah, dan Indah pasti akan membayar semua ini. Ia memanggil-manggil nama Indah sekeras-kerasnya. Indah kemudian muncul dari arah dapur. Ia sudah berpakaian rapi, mengenakan gamis berwarna tanah yang anggun, membawa sebuah koper kecil. Wajahnya segar dan tenang, kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Arlan berlari menghampiri Indah, mencengkram lengannya, memohon agar Indah segera melunasi hutang perusahaan itu dengan uang tabungannya. Arlan yakin Indah masih punya banyak uang. Indah menepis tangan Arlan dengan kasar. Ia menatap mata suaminya dengan tatapan tajam yang membuat nyali Arlan ciut. Dengan suara lantang agar didengar oleh Ibu Melisa dan Suli, Indah berkata bahwa ia tidak punya kewajiban sepeser pun untuk membayar hutang mereka. Indah mengeluarkan sebuah map merah dari tasnya dan melemparkannya ke dada Arlan. Arlan menangkapnya dengan gemetar. Saat membukanya, matanya terbelalak. Itu adalah akta cerai. Ternyata gugatan cerai yang diajukan Indah sudah diproses secara first take atau tanpa kehadiran tergugat, karena Indah menggunakan bukti-bukti kuat penelantaran dan perselingkuhan. Ditambah lagi, Arlan tidak pernah memenuhi panggilan sidang yang suratnya sengaja disembunyikan oleh orang suruhan Indah di antara tumpukan surat tagihan. Secara hukum agama dan negara, mereka sudah bukan suami istri lagi. Sejak ketukan palu hakim kemarin sore, Arlan jatuh terduduk di lantai. Ia kehilangan kata-kata. Indah melanjutkan penjelasannya dengan nada dingin. Ia menjelaskan bahwa dalam perjanjian pranikah dan pemisahan harta yang dulu pernah ditandatangani Arlan saat awal menikah, yang Arlan tandatangani tanpa membaca, karena saat itu sedang mabuk cinta, disebutkan bahwa hutang masing-masing pihak adalah tanggung jawab pribadi. Dan karena kontrak perusahaan cangkang kemarin ditandatangani Arlan dan Ibu Melisa secara pribadi sebagai penjamin, maka harta Indah aman dan tidak bisa disentuh. Justru sebaliknya, sisa harta Gonogini yang mungkin menjadi hak Arlan sudah habis tersedot untuk membayar denda keterlambatan dan bunga hutang tersebut. Ibu Melisa yang mendengar itu langsung histeris. Ia merangkak mendekati Indah, memohon belas kasihan. Ia berkata bahwa ia adalah orang tua, mertua Indah yang harus dihormati. Indah menunduk, menatap wanita tua yang dulu sangat sombong itu. Indah mengingatkan kembali kata-kata Ibu Melisa yang dulu menghina Ibu Nur sebagai benalu miskin. Indah berkata, sekarang Ibu Melisa lah yang menjadi benalu tanpa inang. Indah memberi isyarat pada Irwan, Irwan maju, dan memberikan fakta terakhir yang paling mengejutkan. Irwan memberitahu bahwa rumah mewah ini sebenarnya sudah terjual dalam lelang tertutup bank seminggu yang lalu, karena Arlan menunggak pajak bangunan selama 2 tahun. Dan pembeli rumah ini, pemilik barunya yang sah, adalah seorang investor wanita tua. Saat itu juga, sebuah mobil sedan Sedar Suli berhenti di depan gerbang yang terbuka. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Ibu Nur. Ibunda Indah yang dulu dipaksa memulung sampah, kini datang dengan pakaian bersih dan wajah bercahaya. Irwan menunjuk ke arah Ibu Nur dan berkata bahwa itulah pemilik baru rumah ini. Ibu Nur membeli kembali rumah ini menggunakan uang tabungan rahasia yang ia kumpulkan selama puluhan tahun dari hasil warisan tanah leluhur yang baru saja laku terjual dengan harga tinggi. Uang yang selama ini ia simpan untuk masa depan Indah dan cucu-cucunya kelak. Arlan dan Ibu Melisa terenganga tak percaya. Wanita yang mereka hina dan injak-injak kini memegang sertifikat rumah tempat mereka bernaung. Ibu Nur berjalan pelan memasuki halaman rumah yang dulu adalah miliknya, kemudian dirampas. Ia menatap besannya, Ibu Melisa, dengan tatapan iba namun tegas. Ibu Nur tidak berkata kasar. Ia hanya berkata pelan bahwa rumah ini akan ia bersihkan dari hawa negatif. Ia meminta petugas untuk memastikan semua barang-barang milik Arlan dan Ibu Melisa dikeluarkan tanpa tersisa satupun. Ia tidak ingin ada jejak kejahatan yang tertinggal di rumah masa depan anaknya. Suli yang menyadari situasi sudah tidak bisa diselamatkan, diam-diam mengambil tas tangannya dan mencoba menyelinap pergi. Namun, Indah melihatnya. Indah membiarkannya pergi karena ia tahu nasib Suli di luar sana tidak akan lebih baik. Suli tidak punya uang, hamil anak orang lain, dan tidak punya tempat tujuan. Akhirnya Arlan dan Ibu Melisa berdiri di pinggir jalan di depan rumah megah itu.
Pakaian mereka dimasukkan asal-asalan ke dalam kantong plastik sampah hitam besar. Mereka tidak punya dompet karena kartu ATM dan kartu kredit sudah disita dan diblokir oleh bank sejak semalam. Matahari semakin tinggi, menyengat kulit mereka. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah menonton tontonan memalukan itu. Bisik-bisik tetangga terdengar menyakitkan. Itu bukannya orang kaya baru yang sombong itu. Kok diusir? Arlan menundukkan kepala. Rasa malunya sudah tidak tertahankan. Indah keluar dari gerbang, berdiri di samping ibunya. Ia menatap mantan suami dan mantan mertuanya untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa dendam lagi, yang ada hanya rasa lega. Indah menutup gerbang besi yang tinggi itu perlahan. Suara dentang besi yang terkunci menjadi tanda berakhirnya hubungan mereka selamanya. Arlan dan Ibu Melisa kini benar-benar sendirian di dunia yang kejam, merasakan apa yang dulu dirasakan oleh Ibu Nur. Namun bedanya, mereka tidak memiliki siapa-siapa yang akan menolong. Matahari bersinar terik tepat di atas kepala, seolah alam semesta ikut menghukum mereka yang kini terlunta-lunta di jalanan aspal yang panas. Arlan, Ibu Melisa dan Suli berjalan tanpa tujuan yang jelas setelah diusir paksa dari gerbang rumah mewah yang kini telah kembali ke tangan pemilik aslinya, Ibu Nur. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Arlan yang biasanya tampil necis dengan setelan jas mahal dan rambut tertata rapi, kini terlihat kusam dengan kemeja yang sudah kusut dan penuh keringat. Wajahnya berminyak, dipenuhi debu jalanan, dan matanya merah karena kurang tidur serta stres berat. Di sebelahnya, Ibu Melisa berjalan tertatih-tatih. Kakinya yang biasa dimanjakan dengan sepatu hak tinggi dan perawatan pedikur mahal, kini lecet karena harus berjalan jauh menggunakan sandal tipis seadanya. Gaun pestanya yang belum sempat diganti sejak malam penyitaan, tampak kotor dan tidak pada tempatnya di trotoar berdebu ini. Suli berjalan sedikit di belakang mereka. Wajahnya ditekuk masam, terus-menerus menggerutu menyalahkan nasib dan kebodohan Arlan, yang menyebabkan mereka jatuh miskin dalam semalam. Rasa lapar mulai menyerang mereka dengan ganas. Sudah hampir 24 jam, perut mereka tidak diisi makanan yang layak. Terakhir kali mereka makan adalah saat pesta mewah yang dibubarkan paksa oleh polisi. Setelah itu, stres dan ketakutan membuat mereka lupa makan. Dan sekarang ketika realita menghantam, rasa lapar itu datang menuntut haknya. Perut Ibu Melisa berbunyi keras, membuatnya semakin malu. Mereka tidak memegang uang sepeser pun. Dompet, kartu kredit, dan semua akses keuangan sudah dibekukan. Ponsel canggih mereka pun sudah disita sebagai aset jaminan. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar, tidak bisa menghubungi teman-teman sosialita atau kolega bisnis yang dulu sering mereka traktir. Arlan mencoba meminjam ponsel seorang pedagang kaki lima untuk menelepon temannya. Namun, nomor yang ia hafal tidak ada yang menjawab. Atau mungkin mereka sudah mendengar kabar kejatuhan Arlan dan sengaja menghindar agar tidak dimintai tolong. Sore harinya, langkah kaki membawa mereka ke depan gedung perkantoran milik Indah. Gedung tinggi berlapis kaca itu menjulang megah, memantulkan cahaya matahari sore yang keemasan. Dulu Arlan sering datang ke sini dengan mobil mewah, disambut hormat oleh satpam dan resepsionis sebagai suami bos besar. Namun kali ini nasib berputar 180 derajat. Ketika mereka mencoba masuk lobi untuk meminta bertemu Indah, satpam yang bertugas langsung menghadang. Satpam itu mengenali Arlan, namun instruksi dari manajemen sudah sangat jelas. Dilarang mengizinkan masuk orang-orang yang namanya sudah masuk daftar hitam perusahaan, termasuk mantan suami pemilik perusahaan. Arlan mencoba membentak satpam itu dengan sisa-sisa arogansinya, mengatakan bahwa ia masih memiliki hak atas perusahaan ini. Namun, satpam itu hanya menatapnya dengan tatapan kasihan bercampur jijik, lalu mendorongnya keluar dari area lobi ber-AC yang sejuk, kembali ke trotoar yang panas. Mereka akhirnya duduk menggelandang di pinggir jalan, tepat di dekat pintu keluar parkir gedung. Mereka menunggu. Harapan satu-satunya adalah belas kasihan Indah. Arlan yakin, sekeras apapun hati Indah, wanita itu pasti tidak akan tega melihat mantan suami dan mertuanya mati kelaparan. Arlan menyusun kalimat-kalimat manis di kepalanya. Kalimat manipulatif yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Indah. Ibu Melisa pun demikian. Ia berlatih memasang wajah paling sedih, berharap Indah akan luluh mengingat posisinya sebagai orang tua. Suli duduk agak menjauh, memijat kakinya yang bengkak. Matanya liar memperhatikan orang-orang yang lewat.
berharap ada keajaiban atau kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap keluar dari area parkir gedung. Itu mobil Indah. Arlan langsung melompat berdiri, berlari menghadang mobil itu sambil melambaikan tangan putus asa. Mobil itu mengerem mendadak. Kaca jendela belakang perlahan turun. Di dalamnya duduk Indah dengan wajah segar, cantik dan tenang. Di sebelahnya duduk Ibu Nur yang juga tampak sehat dan damai. Perbedaan kondisi antara mereka di dalam mobil dan mereka di jalanan bagaikan bumi dan langit. Arlan, Ibu Melisa dan Suli segera mengerumuni jendela mobil itu. Bau keringat dan debu dari tubuh mereka mungkin tercium masuk ke dalam kabin mobil yang wangi. Namun Indah tidak menutup kaca itu. Ia menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan benci, tapi lebih kepada tatapan seorang hakim yang melihat terpidana. Arlan mulai merengek. Suaranya parah dan menyedihkan. Ia memohon ampun pada Indah. Ia berkata bahwa ia khilaf. Ia mengaku salah dan ia berjanji akan berubah jika Indah memberinya satu kesempatan lagi. Ia bahkan berani mengatakan bahwa ia mencintai Indah. Sebuah kebohongan yang terdengar sangat sumbang di telinga Indah. Ibu Melisa ikut menimpali. Ia menangis meraung-raung, mengatakan bahwa ia sudah tua dan sakit-sakitan, tidak kuat hidup di jalanan. Ia memohon agar Indah memberinya sedikit uang, setidaknya untuk makan dan menyewa kamar murah. Suli yang biasanya sombong, kini ikut menunduk, berharap Indah akan melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu untuk mereka. Indah mendengarkan semua permohonan itu tanpa berkedip. Setelah mereka selesai bicara, Indah tersenyum tipis. Ia berkata bahwa ia mendengar keluhan mereka tentang rasa lapar. Indah mengambil sesuatu dari lantai mobil. Sebuah kantong plastik hitam besar yang terikat rapat. Arlan dan Ibu Melisa menatap kantong itu dengan mata berbinar, mengira di dalamnya berisi nasi kotak mewah, atau mungkin segepok uang tunai. Indah menyerahkan kantong itu lewat jendela kepada Arlan. Arlan menerimanya dengan tangan gemetar, merasakan bobot kantong itu yang lumayan berat dan agak lembek. Indah berkata pelan, namun tegas, bahwa ini adalah jatah makan siang untuk mereka bertiga. Menu spesial yang sama persis dengan apa yang mereka paksa Ibu Nur makan selama berbulan-bulan. Dengan penuh harap, Arlan membuka ikatan kantong plastik itu. Seketika bau busuk yang menyengat menyeruak keluar, menampar hidung mereka. Isinya bukan uang, bukan nasi padang, melainkan sisa-sisa sayuran busuk yang sudah berlendir. Ada sawi yang sudah hancur, tomat penyok yang mengeluarkan air berbau asam, dan daun-daun kuning yang dipungut dari tempat sampah pasar. Arlan ternganga, perutnya mual melihat isi kantong itu. Ia menatap Indah dengan pandangan tidak percaya. Ibu Melisa menutup hidungnya, menjerit cicik. Suli langsung membuang muka, menahan muntah. Indah menatap mereka tajam dan berkata, itulah makanan yang Ibu Nur makan saat kalian menikmati daging steak di restoran mahal. Itulah yang Ibu Nur pungut di pasar saat kalian bersenang-senang di atas penderitaannya. Sekarang rasakanlah, makanlah apa yang kalian tanam. Tanpa menunggu jawaban, Indah menutup kaca mobilnya. Sopir pribadi Indah langsung tancap gas, meninggalkan Arlan yang masih mematung, memegang kantong sampah itu. Asap knalpot mobil menerpa wajah mereka, seolah menjadi penutup dari penghinaan yang sempurna itu. Arlan membanting kantong itu ke aspal hingga isinya berhamburan keluar. Ia berteriak frustasi, memaki-maki nama Indah. Namun suaranya hilang ditelan hiruk-pikuk lalu lintas kota. Orang-orang yang lewat menatap mereka dengan aneh, mengira mereka adalah orang gila baru. Rasa lapar di perut mereka semakin menjadi-jadi, kini bercampur dengan rasa sakit hati yang teramat dalam. Karma itu nyata, dan rasanya jauh lebih pahit daripada empedu. Sore itu berakhir dengan mereka yang kembali duduk di trotoar, menatap sayuran busuk yang berserakan, menyadari bahwa mungkin itulah satu-satunya makanan yang bisa mereka dapatkan hari ini jika mereka tidak membuang gengsi untuk memungutnya kembali. Malam semakin larut. Angin malam yang menusuk tulang mulai berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menyiksa bagi 3 manusia yang kini meringkuk di peran sebuah toko elektronik yang sudah tutup. Lampu jalan yang remang-remang menjadi satu-satunya penerangan mereka. Arlan duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah jalan raya yang mulai sepi. Perutnya terasa perih melilit karena belum diisi makanan apapun. Ibu Melisa berbaring beralaskan kardus bekas yang mereka temukan di tong sampah. Tubuh tuanya menggigil kedinginan.
Ia terus merintih memanggil nama anaknya, meminta selimut yang tidak ada. Sementara itu, Suli duduk agak menjauh. Wajahnya terlihat gelisah dan penuh perhitungan. Situasi ini sama sekali tidak ada dalam rencana hidupnya. Ia membayangkan akan menjadi istri nyonya besar, bukan gelandangan yang tidur di teras toko orang. Ketegangan di antara mereka perlahan memuncak. Rasa lapar dan putus asa membuat emosi mereka labil. Dimulai dari sindiran kecil Suli tentang ketidakbecusan Arlan mengurus dokumen perusahaan, yang kemudian disambut dengan bentakan kasar dari Arlan. Arlan menyalahkan Suli sebagai pembawa sial. Ia berteriak bahwa gara-gara menuruti nafsu dan bujukan Suli untuk menceraikan Indah dan memalsukan aset, ia kini kehilangan segalanya. Arlan mengungkit bahwa ia sudah mengorbankan istri yang sempurna seperti Indah demi wanita seperti Suli. Dan inilah balasannya. Suara pertengkaran mereka memecah keheningan malam. Namun tidak ada yang peduli. Suli yang sudah muak disalahkan akhirnya meledak. Ia berdiri menatap Arlan dengan tatapan merendahkan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Selama ini, ia selalu berakting manja dan manis. Tapi malam ini, topeng itu ia lepaskan sepenuhnya. Suli tertawa sinis, tawa yang terdengar mengerikan di telinga Arlan. Suli berkata dengan lantang bahwa Arlan adalah laki-laki paling bodoh yang pernah ia temui. Suli mengungkapkan rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia berkata bahwa ia tidak pernah mencintai Arlan barang sedetik pun. Ia mendekati Arlan semata-mata karena uang dan tugas. Suli mengaku bahwa ia sebenarnya adalah simpanan dari salah satu saingan bisnis Arlan dulu yang sengaja disusupkan untuk menghancurkan rumah tangga dan fokus bisnis Arlan dari dalam. Arlan terbelalak kaget. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Pukulan mental ini jauh lebih berat daripada rasa laparnya. Namun Suli belum selesai. Ia mengelus perutnya yang membuncit, lalu tersenyum licik. Ia berkata bahwa anak yang ada di dalam kandungannya ini sama sekali bukan darah daging Arlan. Bayi ini adalah anak dari pacar aslinya yang sedang mendekam di penjara karena kasus narkoba. Suli membutuhkan figur bakah yang kaya raya untuk membiayai hidupnya dan anaknya nanti. Dan Arlan adalah target yang paling mudah diperdaya, karena kelemahan mentalnya dan ketergantungannya pada ibunya. Mendengar itu, dunia Arlan rasanya runtuh seketika. Harga dirinya sebagai laki-laki diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Ternyata selama ini ia membuang berlian demi memungut batu kali yang berlumur ketoran. Ia telah mengkhianati Indah, istri yang saleha dan setia, demi seorang penipu ulung yang bahkan jijik padanya. Ibu Melisa yang mendengar pengakuan itu dari posisi tidurnya langsung terduduk. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak. Ia berusaha bangkit untuk menyerang Suli, menjambak rambut wanita yang telah menipu anaknya. Namun tenaganya terlalu lemah. Suli dengan mudah menepis tangan keriput Ibu Melisa hingga wanita tua itu terjatuh kembali ke kardus. Suli mendengus kesal. Ia melihat peluang terakhir. Saat Ibu Melisa terjatuh, tangan kirinya terangkat. Di jari manis Ibu Melisa masih melingkar satu-satunya cincin emas yang tersisa. Cincin kawin lama yang sangat sempit sehingga sulit dilepaskan saat penyitaan kemarin dan luput dari perhatian petugas. Itu adalah satu-satunya benda berharga yang mereka miliki. Tanpa ragu, Suli menyambar tangan Ibu Melisa. Ia menarik paksa cincin itu dari jari Ibu Melisa yang bengkak. Ibu Melisa menjerit kesakitan, memohon agar Suli tidak mengambilnya, karena itu adalah harapan terakhir mereka untuk membeli makan. Arlan mencoba bangkit untuk menolong ibunya, namun tubuhnya terlalu lemas karena syok dan kelaparan. Suli dengan tega meludahi tangan Ibu Melisa setelah berhasil mencabut cincin itu. Ia berkata bahwa cincin ini adalah gaji atas akinya selama ini menemani Arlan. Suli berkata, ia tidak sudi lagi menjadi gelandangan bersama para pecundang. Dengan cincin di tangan, ia bisa menjualnya di pasar gelap besok pagi dan membeli tiket bus untuk kabur ke kota lain, memulai penipuan baru. Suli membalikkan badan, melangkah pergi meninggalkan mereka berdua di kegelapan malam tanpa menoleh lagi. Arlan hanya bisa menatap punggung wanita itu menjauh, membawa serta sisa-sisa harga dirinya.
Suara langkah kaki Suli menghilang di tikungan jalan, meninggalkan keheningan yang mencekam. Arlan merangkak mendekati ibunya. Ibu Melisa masih terisak, memegangi jarinya yang lecet dan berdarah akibat ditarik paksa. Napas Ibu Melisa mulai tersengal-sengal. Matanya mendelik ke atas. Tubuhnya kejang sesaat, lalu kaku separuh. Mulutnya miring, bicaranya menjadi tidak jelas. Hanya gumaman ngeri yang keluar. Arlan panik luar biasa. Ia menyadari ibunya terkena serangan stroke ringan akibat syok berat dan tekanan darah yang melonjak drastis. Arlan memeluk tubuh ibunya yang lumpuh separuh itu, menangis meraung-raung di perantau toko yang dingin. Ia berteriak meminta tolong, tapi jalanan sepi. Tidak ada dokter, tidak ada obat, tidak ada mobil ambulans yang akan datang menjemput orang miskin tanpa identitas di tengah malam buta. Arlan akhirnya merasakan ketidakberdayaan total. Ia teringat bagaimana dulu ia membiarkan Ibu Nur sakit tanpa obat. Bagaimana ia menertawakan kemiskinan orang lain. Kini di bawah sinar bulan yang pucat, Arlan memeluk ibunya erat-erat. Mencoba menyalurkan panas tubuhnya, sambil meratapi kebodohan dan dosanya yang tak terampuni. Air mata penyesalan mengalir deras. Namun, itu tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka kini berada di titik nadir kehidupan, hancur lebur tanpa sisa. Pagi itu, udara terasa jauh lebih segar dari biasanya. Seolah, alam semesta ikut merayakan terbebasnya beban berat yang selama ini menghimpit dada Indah. Burung-burung berkicau riang di dahan pohon, menyambut hari baru yang penuh harapan. Indah menjemput Ibu Nur dari rumah persembunyian sementara, dengan senyum mereka yang tulus. Bukan senyum kepalsuan yang terpaksa ia pasang saat masih tinggal bersama Arlan. Hari ini, Indah memiliki kejutan spesial untuk ibunya. Ia tidak membawa ibunya kembali ke apartemen mewah atau membeli rumah gedung baru yang asing, melainkan ia mengarahkan kemudian kota, ke sebuah alamat yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan, namun tidak pernah hilang dari ingatan. Itu adalah alamat rumah masa kecil Indah. Rumah sederhana tempat ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh almarhum ayahnya dan Ibu Nur sebelum badai kesulitan ekonomi menerpa. Sepanjang perjalanan, Ibu Nur tampak bingung, namun percaya sepenuhnya pada putrinya. Ia melihat jalanan yang dulu rusak kini sudah diaspal mulus, dan pemandangan sawah yang mulai berganti dengan bangunan ruko. Ketika mobil Indah berbelok masuk ke gang yang agak lebar dan berhenti tepat di depan sebuah rumah dengan pagar kayu yang artistik, mata Ibu Nur berkaca-kaca. Rumah tua mereka yang dulu hampir roboh dan terpaksa dijual murah demi biaya kuliah Indah, kini berdiri kokoh kembali. Indah diam-diam telah membeli kembali rumah itu dari pemilik lamanya 6 bulan lalu dan merenovasinya secara total tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Dindingnya kini dicat bersih, atapnya tidak lagi bocor, dan halaman depannya penuh dengan tanaman bunga yang indah. Persis seperti impian Ibu Nur dulu. Indah menuntun ibunya turun dari mobil. Tangan Ibu Nur gemetar saat menyentuh pagar kayu itu. Ia tidak menyangka bisa kembali menginjakan kaki di tanah penuh kenangan ini. Mereka melangkah masuk ruang tamu yang kini dilengkapi dengan perabotan kayu jati yang nyaman dan karpet tebal yang empuk. Di dinding terpajang foto besar Indah saat wisuda didampingi Ibu Nur. Sebuah momen kebanggaan yang sempat ternoda oleh kehadiran menantu yang salah. Ibu Nur duduk di sofa, mengusap air matanya dengan ujung kerudung. Ia merasa seperti bermimpi. Setelah tidur beralaskan tikar di gubuk pemulung, kini ia kembali menjadi ratu di istananya sendiri. Indah bersimpuh di kaki ibunya, meletakkan kepalanya di pangkuan wanita yang paling ia muliakan itu. Dalam suasana haru itu, terjadi percakapan mendalam antara ibu dan anak. Indah meminta maaf berulang kali karena sempat buta hatinya, terlalu sibuk mengejar karir dan mempercayai laki-laki yang salah hingga membuat ibunya menderita. Indah menangis, menyesali mengapa ia tidak lebih teliti mengecek keadaan ibunya setiap bulan. Namun Ibu Nur dengan bijaksana mengelus kepala anaknya. Wajah tuanya yang teduh memancarkan ketenangan luar biasa. Ibu Nur berkata bahwa ia tidak pernah marah pada Indah. Ia menganggap semua penderitaan kemarin sebagai ujian dari Tuhan untuk menaikkan derajat mereka.
dan membuka mata hati Indah yang tertutup cinta buta. Ibu Nur bahkan mengaku bahwa selama menjadi pemulung, ia banyak belajar tentang rasa syukur. Sesuatu yang mungkin hilang jika ia terus hidup nyaman. Ketabahan Ibu Nur membuat hati Indah semakin hancur, sekaligus bangga. Ternyata ibunya bukan wanita lemah, melainkan wanita baja berhati sutra. Tak lama kemudian, sebuah mobil lain berhenti di depan rumah. Irwan turun dengan membawa tas kerja berisi dokumen penting. Wajah Irwan tampak serius, namun ada kelegaan di sorot matanya. Indah mempersilakan Irwan masuk dan duduk. Setelah berbasa-basi sebentar menanyakan kesehatan Ibu Nur, Irwan mulai menyampaikan kabar terbaru mengenai nasib Arlan dan Ibu Melisa. Kabar ini adalah penutup dari segala kekhawatiran yang mungkin masih tersisa. Irwan menceritakan bahwa setelah malam pengusiran itu, Arlan dan ibunya menggelandang tanpa arah. Namun keadilan hukum ternyata bekerja lebih cepat dari dugaan. Polisi akhirnya menangkap Arlan dini hari tadi di sebuah emperan toko. Penangkapan itu bukan karena laporan Indah, melainkan karena laporan-laporan lama yang menumpuk. Ternyata, sebelum menikah dengan Indah, Arlan pernah terlibat kasus penipuan investasi bodong terhadap beberapa orang temannya. Namun kasusnya menguap karena Arlan pandai bersembunyi. Kini setelah ia jatuh miskin dan tidak punya pelindung, para korban lamanya kembali mendesak polisi. Saat ditangkap, polisi juga menemukan sisa bungkusan obat terlarang di saku celana Arlan. Obat yang sama yang rencananya akan digunakan untuk mencelakai Indah. Penemuan barang bukti ini semakin memberatkan posisi Arlan. Ia kini mendekam di sel Tasulin yang pengap, terancam hukuman berlapis atas tuduhan penipuan dan kepemilikan zat terlarang. Arlan yang dulu tidur di kasur impor seharga puluhan juta, kini harus tidur berimpitan di lantai semen yang dingin bersama para kriminal lainnya. Lalu, bagaimana dengan Ibu Melisa? Irwan melanjutkan ceritanya dengan nada prihatin. Saat Arlan ditangkap, Ibu Melisa ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia terkena serangan stroke yang membuatnya lumpuh separuh badan dan sulit berbicara. Karena tidak ada keluarga yang bisa dihubungi dan tidak ada biaya, polisi membawa Ibu Melisa ke rumah sakit umum daerah dan menempatkannya di bangsa kelas 3 yang diperuntukkan bagi pasien terlantar tanpa identitas. Tidak ada lagi layanan VIP, tidak ada lagi perawat pribadi. Ibu Melisa kini hanya menjadi salah satu dari sekian banyak pasien tak berdaya yang mengharapkan belas kasihan perawat jaga. Kesombongannya tentang harta dan takhta telah runtuh seketika, digantikan oleh ketergantungan total pada orang lain untuk sekadar makan dan buang air. Mendengar itu, Ibu Nur terdiam. Ia mengucapkan istighfar berkali-kali. Meski Ibu Melisa pernah jahat padanya, hati Ibu Nur terlalu lembut untuk bersorak di atas penderitaan orang lain. Namun, Indah memegang tangan ibunya erat, menegaskan bahwa ini bukan urusan mereka lagi. Indah sudah menutup buku masa lalunya. Ia tidak akan menjenguk, tidak akan membantu, dan tidak akan campur tangan. Biarlah hukum alam dan hukum negara yang mendidik mereka. Indah kemudian mengalihkan pembicaraan ke topik bisnis. Ia bertanya pada Irwan mengenai status rumah mewah yang dulu disita bank. Rumah yang menjadi saksi bisu kesombongan Ibu Melisa dan pengkhianatan Arlan. Irwan tersenyum menyerahkan sebuah sertifikat baru yang sudah balik nama. Ternyata Indah diam-diam membeli kembali rumah mewah tersebut dari pihak B melalui proses lelang yang sah, menggunakan keuntungan bisnisnya yang murni. Namun Indah tidak berniat menempatinya. Ia merasa rumah itu terlalu kotor oleh hawa nafsu dan keserakahan. Di depan Ibu Nur dan Irwan, Indah mengumumkan niat mulianya. Ia akan mewakafkan rumah mewah tersebut untuk dijadikan panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu dan tempat belajar Al-Quran. Ia ingin mengubah tempat yang dulu penuh dosa menjadi ladang pahala. Foto-foto besar Ibu Melisa yang dulu menghiasi dinding dengan angkuh akan diturunkan dan dibakar, digantikan dengan kaligrafi ayat suci yang menyejukkan. Kamar tidur utama yang dulu menjadi tempat perzinahan Arlan dan persekongkolan jahat akan diubah menjadi ruang perpustakaan dan musola bagi anak-anak yang tidak berdosa. Keputusan Indah ini membuat Ibu Nur menangis haru. Ia memeluk putrinya erat-erat. Ia merasa berhasil mendidik Indah menjadi manusia yang tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga mulia hatinya. Indah telah mengubah dendam menjadi dedikasi, mengubah sakit hati menjadi sedekah jariah.
Irwan yang menyaksikan momen itu menatap Indah dengan penuh kekaguman. Dalam hatinya, rasa hormatnya pada wanita ini semakin bertambah. Indah bukan sekedar klien baginya, tapi sosok wanita inspiratif yang jarang ditemui. Hari itu ditutup dengan makan siang sederhana di rumah masa kecil yang penuh berkah. Indah, Ibu Nur, dan Irwan makan bersama dengan lauk pak kampung yang lezat. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, yang ada hanyalah ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan uang triliunan sekalipun. Di kejauhan, di balik jeruji besi, Arlan meratapi nasibnya. Dan di bangsal rumah sakit yang bau obat, Ibu Melisa menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Sementara Indah dan ibunya memulai lembaran hidup baru yang bercahaya. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu menghantam dan berlalu dari kehidupan Indah. Waktu bergulir dengan cepat, membawa banyak perubahan yang signifikan. Bisnis Indah kini semakin menggurita. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi mulai merambah pasar internasional. Nama Indah dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita muslimah yang paling berpengaruh. Sosok yang tangguh, namun tetap rendah hati. Penampilannya semakin anggun dan syar'i, mencerminkan ketenangan batin yang ia miliki. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau keraguan di wajahnya. Ia memimpin ratusan karyawan dengan tegas, namun penuh kasih sayang. Prinsip yang ia pelajari dari kegagalan masa lalunya dalam menilai karakter orang. Kantornya kini bersih dari orang-orang bermuka dua, dikelilingi oleh tim yang loyal dan berintegritas. Hubungan Indah dengan Irwan pun mengalami perkembangan yang indah. Bukan melalui pacaran yang tidak jelas arahnya, melainkan melalui proses ta'aruf yang santun dan terjaga. Irwan yang selama ini mendampingi Indah sebagai konsultan hukum dan bisnis, akhirnya memberanikan diri untuk datang melamar secara resmi kepada Ibu Nur. Irwan bukan hanya kagum pada kecantikan Indah, tapi pada kekuatan jiwanya yang mampu bangkit dari keterpurukan tanpa kehilangan jati diri. Ibu Nur menerima lamaran itu dengan air mata bahagia, melihat Irwan sebagai sosok imam yang tepat untuk putrinya. Lelaki yang takut pada Tuhan dan menghormati wanita sangat jauh berbeda dengan Arlan. Rencana pernikahan sederhana, namun sakral pun mulai disusun, menandai awal kebahagiaan sejati bagi Indah. Di sisi lain kota, kehidupan berjalan dengan roda nasib yang berputar ke arah yang sangat berbeda. Pasar tradisional tempat dulu Indah menemukan ibunya memulung sampah, masih tetap ramai dan becek dengan bau khas yang menyengat hidung. Di salah satu sudut pasar yang paling kotor, dekat tempat pembuangan limbah sayuran, terlihat pemandangan yang menyayat hati bagi siapa saja yang mengetahui kisah masa lalu keluarga ini. Seorang lelaki kurus kering dengan kulit terbakar matahari dan pakaian compang-camping yang sudah berubah warna menjadi coklat karena daki, sedang memanggul karung beras yang sangat berat di pundaknya. Tulang-tulangnya menonjol, wajahnya tirus dan kusam, matanya cekung tanpa cahaya kehidupan. Itu adalah Arlan. Setelah bebas dari penjara beberapa bulan lalu dengan status bersyarat, Arlan tidak bisa mendapatkan pekerjaan layak. Catatan kriminalnya sebagai penipu dan pengguna obat terlarang menutup semua pintu perusahaan baginya. Teman-teman lamanya membuang muka. Suli, wanita yang dulu ia puja, sudah menghilang entah kemana. Mungkin mencari korban baru, atau mungkin juga sudah hancur hidupnya. Tidak ada yang peduli. Arlan akhirnya terdampar di pasar ini, menjadi kuli panggul dengan upah harian yang hanya cukup untuk membeli nasi bungkus dan obat nyamuk. Setiap langkah kakinya yang berat saat mengangkat beban adalah hukuman fisik yang harus ia jalani. Ia sering teringat bagaimana dulu ia duduk nyaman di kursi direktur, menunjuk-nunjuk karyawan. Kini ialah yang ditunjuk-nunjuk dan dibentak oleh juragan beras jika kerjanya lambat. Tidak jauh dari tempat Arlan bekerja, di dekat bak sampah besar yang dikerumuni lalat, duduk seorang wanita tua di atas kursi roda bekas yang rodanya sudah macet sebelah. Tubuh wanita itu miring ke kiri. Tangannya yang satu kaku menekuk, sementara tangan lainnya menengadah memegang kaleng bekas biskuit yang sudah karatan. Rambutnya putih kusam, acak-acakan tidak terurus. Wajahnya yang dulu penuh polesan bedak mahal, kini penuh debu dan keriput penderitaan. Mulutnya meracau tidak jelas, kadang memaki, kadang menangis.
Itu adalah Ibu Melisa. Setelah keluar dari rumah sakit sosial, ia tidak punya tempat tujuan. Arlan yang hidupnya sendiri susah, terpaksa membawa ibunya menggelandang di pasar. Ibu Melisa yang dulu sangat jijik pada bau pasar dan orang miskin, kini menjadi bagian paling rendah dari ekosistem pasar itu sendiri. Ia menjadi pengemis yang mengharapkan recehan dari orang-orang yang dulu mungkin ia pandang sebelah mata. Siang itu, sebuah mobil mewah berwarna putih mundah berhenti di pelataran parkir pasar. Pintu mobil terbuka dan turunlah Indah bersama Ibu Nur. Mereka datang bukan untuk berbelanja, melainkan untuk mengadakan kegiatan sosial rutin Jumat Berkah. Membagikan ratusan kotak nasi dan sembako untuk para pekerja kasar dan kaum duafa di pasar tersebut. Indah tampak bercahaya dengan pakaian gamis pastel yang sederhana namun berkelas. Ibu Nur berjalan di sebelahnya dengan wajah sehat dan senyum ramah. Kedatangan mereka disambut antusias oleh para pedagang dan kuli pasar. Doa-doa baik terucap dari mulut orang-orang kecil itu untuk Indah dan ibunya. Arlan yang sedang memanggul karung bawang melihat keramaian itu. Ia menyeka keringat di dahinya, lalu matanya terpaku pada sosok wanita yang menjadi pusat perhatian. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia mengenali wanita itu. Itu Indah, mantan istrinya. Bidadari yang ia sia-siakan. Rasa malu yang teramat sangat menghantam dada Arlan, lebih keras daripada beban karung di pundaknya. Ia melihat dirinya sendiri, kotor, bau, hina, lalu melihat Indah yang begitu bersih dan mulia. Arlan tidak sanggup bertatap mata. Ia segera memalingkan wajah, menarik topinya ke bawah, dan bersembunyi di balik tumpukan keranjang sayur. Ia gemetar, menahan tangis penyesalan yang sudah terlambat. Ia sadar, jarak antara dia dan Indah kini bukan lagi sekadar status sosial, tapi jarak antara langit dan bumi yang tidak mungkin lagi ditempuh. Sementara itu, Ibu Melisa yang melihat pembagian nasi kotak berusaha menggerakkan kursi rodanya mendekat. Matanya yang rabun samar-samar melihat sosok Ibu Nur. Ingatan masa lalunya yang tersisa membuatnya mengenali besannya itu. Mulutnya yang pel berusaha memanggil, "Nur, Nur." Tangannya melambai lemah, berharap mendapatkan perhatian, berharap mendapatkan pengakuan, atau mungkin berharap dimaafkan dan dibawa pulang. Namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk pasar. Orang-orang di sekitarnya hanya melihatnya sebagai pengemis gila yang mengganggu. Tidak ada yang memberinya jalan. Ia terhimpit di antara gerobak dan orang lalu lalang. Persis di posisi Ibu Nur dulu saat diusir. Indah melihat mereka. Sekilas mata Indah menangkap sosok Arlan yang bersembunyi, dan Ibu Melisa yang merontah di kursi roda. Hatinya berdesir, namun bukan karena rindu atau kasihan, melainkan karena rasa syukur atas keadilan Tuhan yang nyata. Indah menghentikan langkahnya sejenak. Ibu Nur pun melihat ke arah yang sama. Mereka saling berpandangan. Apakah mereka harus turun tangan? Apakah mereka harus memberi uang segepok lalu membawa mereka pulang seperti di sinetron? Tidak. Indah dan Ibu Nur tahu, memberi bantuan materi kepada orang yang belum sembuh jiwanya dari keserakahan hanya akan memberi penyakit baru. Biarlah pasar ini menjadi sekolah kehidupan bagi Arlan dan ibunya sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Indah memegang tangan ibunya lalu berbisik pelan. "Ayo Bu, tugas kita sudah selesai di sini. Masih banyak panti asuhan lain yang menunggu." Mereka berdua membalikkan badan, berjalan kembali menuju mobil mewah mereka dengan langkah mantap. Mereka tidak menoleh lagi ke belakang. Mereka meninggalkan Arlan yang menangis dalam persembunyiannya, dan Ibu Melisa yang meratap pilu dengan tangan hampa. Pintu mobil tertutup rapat, memisahkan dua dunia itu selamanya. Mesin mobil menderu halus, membawa Indah dan Ibu Nur pergi meninggalkan masa lalu yang busuk di tempat semestinya. Di tempat sampah sejarah. Di dalam mobil yang sejuk dan wangi, Ibu Nur bertanya pelan sambil memandang jalanan yang berlalu. "Apakah kamu sudah puas, Nak? Apakah hatimu sudah tenang melihat mereka seperti itu?" Indah tersenyum. Sebuah senyum yang penuh kedamaian, bukan kemenangan yang arogan. Ia merapikan ujung jilbabnya dan menjawab dengan lembut. "Ini bukan tentang kepuasan dendam, Bu.
Ini tentang keadilan. Allah sudah membalas semuanya dengan timbangan yang paling presisi. Tugasku sudah selesai. Sekarang, aku hanya ingin fokus membahagiakan ibu dan membangun masa depan. Mobil itu melaju kencang membelah jalan raya menuju masa depan yang cerah, meninggalkan bayang-bayang kelam yang kini hanya menjadi butiran debu di spion kehidupan mereka. Ya,